Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bayu dan juga Ibu Indrawati. Di sini perkenalkan, nama saya Nova Anggani sebagai observer atau pengamat pada kegiatan public coaching dan sebagai coaching kali ini nanti akan diperankan oleh Bapak Bayu Kurniawan, kemudian sebagai coach itu yang nanti akan diperankan oleh Ibu Indrawati. Sebelum kita masuk dalam praktik coaching, saya ingin menanyakan untuk kompetensi coaching kali ini itu yang akan dikembangkan nantinya apa? Ibu Indrawati. Baik, Bu Nova. Kali ini saya akan melakukan coaching ya, Bu. Nah, dalam hal ini kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu satu, kesadaran penuh, yang kedua, mendengarkan aktif, yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu, Bu Nova. Ya, gitu. Kemudian pada bagian kompetensi yang sudah Ibu Indrawati sebutkan tadi, itu yang kompetensi coaching yang mana yang spesifik gitu ya Bu, yang ingin Ibu observasi, yang diobservasi lebih spesifik? Tentunya dalam hal ini saya ingin secara aktif atau secara present, saya akan mendengarkan aktif terhadap coaching dengan rasa. Nah, nanti saya akan mendengarkan aktif, mengamati, lalu bisa sebisa mungkin memberi solusi, dan nanti kita akan mengadakan tindak lanjut, begitu, Bu Nova. Ya, berarti Ibu Indrawati sudah mempersiapkan nanti permasalahan dan juga solusi apa yang harus diperlukan gitu ya Bu. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari Ibu Indrawati apa? Nah, tujuan pengembangan ini itu coaching dapat menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi-potensi yang ada pada diri coaching tersebut, Bu Nova. Begitu, Bu Nova. Ya, terima kasih. Sudah ada bayangan ini ya Bu, solusi yang akan Ibu Indrawati berikan kepada coaching. Baik, tidak panjang lebar, mari kita berikan coaching pada kasus yang kedua. Ya. Assalamualaikum Bu Indra, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Bayu, siang juga. Adakah sesuatu Pak Bayu ini? Ya, iya Bu, kebetulan Bu, saya mau bicara dengan Ibu. Bu Indra itu ada waktu tidak untuk siang ini untuk bisa ngobrol sebentar aja Bu? Oh, silakan Pak Bayu. Tentu saja ada waktu saya Pak Bayu, dengan senang hati. Selalu ada waktu buat penjenengan. Monggo Pak Bayu. Baik Bu, terima kasih nggih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu Indra mau menyempatkan waktu nggih. Jadi gini Bu, saya itu sebenarnya ada permasalahan lah ya, tidak terlalu besar sih, ada sedikit permasalahan tentang pembelajaran yang saya hadapi di kelas Bu. Terus terang itu permasalahan saya. Oh, kira-kira permasalahan apa ya Pak? Topik apa nih yang mau diperbincangkan? Bisakah dijelaskan? Gini Bu, terus terang itu kan saya orangnya bingungan Bu menghadapi masalah. Jadi saya bingung dengan masalah salah satu murid saya di kelas Bu. Setiap saya sedang mengajar dan memberikan materi, dia itu sering tidak fokus Bu. Jadi fokusnya itu tidak ada. Kadang dia melamun, terus saya harus mengingatkan, melamun lagi, mengingatkan lagi. Tapi beberapa saat kemudian itu
dia bermain sendiri, Bu. Entah itu bermain pensil atau alat tulis lainnya, yang pasti dia itu anaknya nggak bisa diem kalau nggak melamun, Bu. Lah, bahkan buka-buka tas, tampak mencari-cari sesuatu, ya itu diulang-ulang terus, Bu. Itu eh, juga dialami guru agama sama guru olahraga kalau teori di kelas gitu juga berbicara masalah seperti itu tentang murid saya yang satu itu, Bu. Oh, jadi itu toh permasalahannya. Baiklah Pak Bayu, saya akan mencoba membantu Pak Bayu dari permasalahan ini. Paling tidak kita nanti bisa mengurai permasalahannya ya Pak Bayu. Oh iya, Bu, terima kasih ya, Bu. Pokoknya ini saya mohon bantuannya sekali, Bu. Nggih. Ya, baik Pak Bayu. Pak Bayu, Pak Bayu, Iya ya, Bu. sekarang penjenengan maunya itu bagaimana? Terus apa tujuan yang diharapkan dari percakapan kita ini? Nah, itu, Bu. Saya tujuan kita bisa ngobrol ini, Bu. Saya itu Ya, ingin Bu Indrawati membantu saya mengatasi masalah saya dan memberikan saran serta solusi dari permasalahan murid saya tadi yang tidak bisa fokus seperti itu, Bu. nah dengan begitu, apakah ukuran keberhasilan pertemuan kita ini nanti, Pak Bayu? Ya, itu, Bu, saya dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Keinginan saya itu dan harapan saya itu bisa terwujud dan saya bisa menerapkan pembelajaran yang istilahnya kreatif, inovatif untuk menghadapi murid yang seperti tadi, Bu, yang tidak bisa diem atau hilang fokus saat pembelajaran di kelas saya nanti, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, baik Pak Bayu. Sebelumnya saya ingin tahu dulu. Nah, bagaimana sebenarnya tipe anak ini? Bisakah diceritakan Pak Bayu? Begini, Bu, anak itu memang anak yang pendiam. Kadang dia mau ngobrol atau bercanda, namun pilih-pilih teman lah, Bu. Hanya teman-teman tertentu lah, nggak semua teman itu. Kalau sedang di rumah, kata ibunya sikapnya biasa saja. Jadi sikap di rumah dengan di sekolah itu beda, Bu. Lah, normal seperti yang lain katanya orang tuanya gitu. Malah kadang dia menceritakan kejadian-kejadian yang dialaminya bersama teman-temannya di sekolah pada ibunya terutama. Kan seperti itu, Bu, permasalahannya. Nah, menurut Pak Bayu, hal-hal baik apa yang selama ini sudah berjalan? Eh, kalau saya ya, Bu, ya itu tadi, prestasi belajar itu belum menunjukkan peningkatan. Dia masih sering tidak fokus belajar. Pandangan matanya itu tidak menyimak pembelajaran. Jadi dia lihat ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, tidak menyimak lah, Bu. Namun ketika saya lengah, ya itu, kan sering saya ingatkan, Bu, Dek, jangan rame, ayo Dek, fokus gitu. Tapi kalau saya lengah ya sudah, dia malah main pensil atau malah main kertas atau malah main apa dan sebagainya gitu, Bu. Kalau saya amati dan saya rasakan khusus pelajaran menggambar gitu, Bu. Eh, dia itu suka dan terlihat saat itu asik menggambar, menikmati apa ya, Bu, ya, proses menggambar itu dia senang banget, semangat banget gitu, Bu. Tanpa menghiraukan temannya bahkan gitu. Nah, itu berarti sudah ada hal positifnya ya Pak Bayu. Nah, mungkin penjenengan sudah ada gambarannya. Kira-kira kekuatan apa yang sudah penjenengan miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, terus terang saya harus merubah, Bu, strategi pembelajaran saya. Saya akan mencoba menggabungkan metode atau media pembelajaran yang dia sukai, Bu, sehingga dia bisa fokus untuk belajar.
Mantap Pak Bayu. Nah, pada posisi panjenengan saat ini, bila di skala dari skala 1 hingga 10, di mana panjenengan sekarang dalam pencapaian tujuan itu, Pak? Kalau dari skala sampai 1 sampai 10 ya, Bu. Saya itu mungkin hanya di angka 6, Bu. Oh, oh. Nah, kira-kira adakah hambatan atau gangguan yang menghalangi panjenengan dalam mencapai tujuan? Kalau berbicara mengenai masalah hambatan dan gangguan, tentu saja ada, Bu. Saya punya gitu. Contohnya motivasi dari anak tersebut dari dalam dirinya sendiri itu loh, Bu. Saya ingin mencoba Ya. membangkitkan motivasi intrinsiknya, Bu. Seperti itu. Ya. Nah, jadi itu yang dia lakukan ya. Lantas situasi ideal apa yang panjenengan inginkan? Ya, itu tadi, Bu. Saya ingin murid saya itu bisa fokus menyimak penjelasan saya dan mengikuti pembelajaran dengan baik, dalam arti dia fokus belajar, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya, tidak istilahnya membuat keributan di kelas, sehingga dia bisa benar-benar fokus menikmati pembelajaran seperti itu, Bu. Jadi yang Pak Bayu inginkan, murid tersebut bisa fokus menyimak penjelasan panjenengan pada saat mengajar ya. Ya, Bu. Nah, supaya murid Pak Bayu bisa fokus sesuai keinginan panjenengan mengajar, apa saja yang perlu Pak Bayu lakukan? Nah, itu Bu, saya kemungkinan akan mengubah gaya, mencari metode-metode dan media pembelajaran yang lebih menarik lagi, Bu. Supaya siswa itu bisa fokus dan mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Dan kalau saya belum berhasil, kemungkinan saya akan memanggil murid tersebut dan mengajak berbicara secara terbuka dari hati ke hati, Bu. Apa alasan dia itu melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengganggu konsentrasi belajarnya, seperti itu, Bu. Nah, itu sudah bagus Pak Bayu. Dari pernyataan panjenengan itu, apa saja yang akan panjenengan siapkan? Ya, saya akan membuat media pembelajaran yang menarik. Seperti video itu loh, Bu. Kalau anak-anak kan nonton video itu kan seneng. Terus membuat betul. PowerPoint. Dan Ya. saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Serta menggunakan alat-alat yang ada seperti proyektor, laptop dan sound system untuk pembelajaran, Bu. Nah, ya, itu sudah bagus Pak Bayu. Saya terinspirasi juga seperti itu. Namun apakah ada lagi Pak, ya mungkin mengenai psikis anak tersebut? Oh iya ya, Bu, kenapa saya tidak berpikiran psikis ya, Bu? Kalau saya berpikiran kalau murid saya masih seperti itu ya, saya akan mencoba mengkonfirmasi pada orang tuanya lagi mengenai keadaan anak tersebut di sekolah, Bu. Dan saya juga akan mencari tahu mengapa dia berbuat seperti itu sehingga mempengaruhi hasil belajarnya. Terus terang, saya tetap opsi terakhir nanti tetap ngobrol sama orang tuanya, Bu. Seperti itu. Oh gitu. Nah, seumpama panjenengan akan mencari tahu mengapa dia bisa begitu, mungkinkah Pak Bayu tahu beberapa faktor yang mempengaruhi sikapnya itu, Pak Bayu? Kemungkinan itu ada beberapa faktor, Bu, ya. Kalau saya lihat, mungkin psikisnya kurang menyukai tempat atau lingkungan dia belajar, atau bisa jadi dia kurang asupan vitamin lah, Bu, atau makanan yang bernutrisi lah. Mengapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena saya pernah mengetahui ya secara langsung gitu. Jadi ngonangi kalau bahasa Jawanya gitu ya. Ibunya itu mengantarkan bekal makan siang itu berpesan pada anak itu, Bu, supaya anak itu menghabiskan bekalnya. Ibunya juga ngomong sama saya bahwa anak tersebut kalau di rumah itu selera makannya kurang, Bu. Maka jadi makannya itu hanya kesukaan yang garing-garing itu loh, Bu, nggak suka sayur-sayuran seperti itu. Oh, iya, ya, Pak. Itu terjadi pada anak
sekarang itu, Pak. Lah kalau demikian kira-kira solusinya apa? Saya akan berterus terang saja Bu kepada orang tuanya mengenai keadaan anak tersebut, dan saya akan mohon dukungan dan kerjasamanya demi kemajuan anak tersebut. Kira-kira seperti itu Bu. Sudah bagus, Pak. Nah, jadi apa yang akan panjenengan lakukan setelah ini dan kapan akan memulainya, Pak? Ya, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran itu mulai besok Bu. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran yang menarik dengan gaya atau metode yang berbeda. Semoga murid tersebut ada perubahan, harapan saya seperti itu Bu. Kalau belum berhasil ya saya akan mengadakan pendekatan pada anak tersebut, ngobrol dari hati ke hati, terus memantau secara khusus selama pembelajaran berlangsung, serta memberi perhatian yang lebih Bu. Tentu untuk saya tidak akan mengabaikan murid yang lain, tapi perhatian yang lebih kepada anak tersebut. Seperti itu Bu. Super, super sekali Pak Bayu. Nah, dari semua yang Pak Bayu jelaskan, apa indikator keberhasilan dari permasalahan ini, Pak? Yang jelas, saya ingin pembelajaran di kelas saya itu menarik, Bu, agar dia bisa fokus belajar dan menyelesaikan tugas-tugasnya, sehingga hasil belajarnya itu meningkat, dan saya memantau anak tersebut semuanya, Bu, saat istirahat, apakah dia makan bekal yang dibawa orang tuanya, seperti pesan orang tuanya tadi, dimakan, dinikmati dengan baik sambil saya sesekali memberi masukan khususnya agar makan sayur-sayuran atau buah-buahan, dan memberi penguatan yang positif serta memberi himbauan dari hati ke hati agar dia tahu hal-hal positif yang bisa mendukung keberhasilan prestasi belajarnya. Seperti itu, Bu. Luar biasa, tenan nggih Pak Bayu. Nah, lah siapa dan apa yang dapat membantu panjenengan dalam menjaga komitmen ini, Pak? Ya, tentu saja Bu, untuk menjaga komitmen ini dan untuk melaksanakan komitmen ini saya meminta dukungan dan kerjasama dari wali murid, tentu saja itu yang pertama Bu. Dan tidak lupa saya akan mohon izin dulu ke sekolah setiap apa yang akan saya lakukan, karena kita punya atasan yang bertanggung jawab, seperti itu Bu. Masya Allah, indah sekali, sangat super Pak. Nah, saya juga mendukung Pak Bayu. Memang terkadang anak itu perlu disentuh hatinya. Nah, baiklah Pak Bayu, semoga rencana panjenengan berjalan dengan baik dan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan semangat dan nyaman. Begitu Pak Bayu. Iya Bu. Oh ya Bu, maaf Bu, saya hari ini ada acara dengan Korwil Bu. Saya mohon izin dulu nggih, tapi saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak atas masukan dari Bu Indra. Ya, sama-sama Pak Bayu. Nah, mungkin bisa kita tindak lanjuti di lain waktu ya Pak ya. Mungkin, oh iya Bu. Ya insya Allah Pak Bayu lancar. Nah, barangkali mungkin ada kendala atau seperti apa, saya ingin tahu kelanjutannya. Kita teruskan di lain kali ya Pak ya. Ya Bu, mungkin 1 minggu lagi saya akan bertemu Bu Indra untuk Ya, kemudian yang saya mau tanyakan Bu Indra, pada saat praktik coaching tadi, tujuannya sudah jelas sekali ya, dan kemudian identifikasi masalah maupun rencana aksinya juga sudah dipaparkan dengan jelas sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sudah Bu Indrawati sampaikan kepada Koci tadi. Dan yang saya tanyakan itu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Indrawati yang sesuai dengan coaching begitu Bu, yang harus Ibu lakukan? Ya, saya ingin tadi memang sudah saya laksanakan Pak. Tapi saya rasa tadi belum maksimal ya. Nah, ke depan saya ingin lebih meningkatkan kompetensi ya itu tadi, kesadaran penuh,
terus mendengarkan aktif, terus saya lebih menitik beratkan pada pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga Koci dapat menggali potensi-potensi yang ada pada diri Koci itu lebih dalam lagi dan lebih luas lagi, begitu Bu Nova. Ya, ya, baik sekali. Saya untuk praktik coaching Ibu Indrawati dan juga Pak Bayu saat ini sudah sesuai dan berjalan dengan baik. Saya tutup sampai di sini praktik coaching dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.